Luluhnya hati Madam Lisa. "Bangun, Mae, bangunlah," bisik Madam Lisa ke telinga Mae yang masih belum sadarkan diri. Wanita yang sudah tidak muda lagi itu menundukkan kepalanya, kedua tangannya ditelungkupkan di depan dadanya. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Tuhan, berikanlah mukjizat-Mu kepada anakku ini. Dia sangat baik dan berbakti. Tukarlah nyawaku dengannya bila perlu. Aku rela asalkan dia selamat," isaknya. 1 jam kemudian perlahan kepala Mae bergerak. Mulutnya terbuka sedikit, mengaduh tak bersuara. Jarinya bergerak lemah, matanya terbuka sedikit demi sedikit. "Puji Tuhan, syukurlah nak, kamu sudah siuman." Madam Lisa tersenyum lega melihat anak yang mulai disayanginya itu sudah siuman. Mae menatap majikannya, bulir bening menyeruak keluar dari sudut matanya yang sayu. "Madam, apakah Madam terluka?" "Aku tidak apa-apa, nak. Maafkan saya, Madam." Mae meringis kesakitan. "Minta maaf untuk apa? Perampok itu berhasil kabur. Saya lalai. Tolong jangan pecat saya, Madam Hicks." "Ya Tuhan, nak. Jangan kamu bicara seperti itu. Aku sangat berterima kasih atas sikap pemberanimu. Seandainya saja saya tidak ke lantai atas, mungkin mereka tidak akan berhasil merampok uang dan perhiasan Madam." Madam Lisa mendekati ranjang tempat Mae berbaring. Ia menarik kursi lalu duduk di dekatnya. "Jangan banyak bicara ya. Masalah uang dan perhiasan yang mereka ambil tidak sebanding dengan nyawamu. Lagi pula sebentar lagi mereka akan terciduk oleh pihak yang berwajib. Kamu tenang saja ya, jangan banyak pikiran lagi." Madam Lisa mengelus rambut asisten pribadinya dengan penuh dengan kasih sayang. "Madam tidak marah." "Marah kenapa?" "Karena saya telah lalai dalam bekerja." "Kata siapa kamu lalai? Aku sangat berterima kasih atas sikap heroikmu tadi." "Jadi, Madam tidak akan memecat saya?" "Tidak, nak, tidak. Sudah ya, jangan banyak bicara dulu, kamu haus." Mae mengangguk, lalu majikannya itu mengambil sebotol air mineral, lalu menempelkan pipet ke mulutnya. "Minum yang banyak, nak." "Terima kasih banyak, Madam." "Perutmu masih sakit?" Saat melihat Madam tersenyum, seketika sakit pada luka ini hilang. "Aku akan selalu tersenyum untuk memulai hari ini agar lukamu cepat sembuh. Hehe, hehe. Terima kasih, Madam." Madam Lisa tersenyum bahagia. Kemudian ia berpamitan kepada Mae untuk keluar sebentar guna memanggil dokter dan perawat agar segera mengecek keadaan asisten pribadinya tersayangnya. Sepeninggal majikannya, Mae tersenyum. Dalam hatinya ia mengucap syukur karena Madam Lisa tidak luka sedikit pun. Ia juga berterima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa membolak-balikan hati umatnya. "Terima kasih ya Allah, di balik musibah yang menimpa hamba, ternyata Engkau menyisipkan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa indahnya." Hati Madam Lisa yang sangat keras seperti batu, dengan mudah Engkau luluhkan. Hamba sangat bahagia. Tak lama Madam Lisa kembali bersama dokter. Mae segera diperiksa. Dokter mengatakan kalau dirinya sudah melewati masa kritis. "Jangan banyak bergerak ya, nak. Harus istirahat total agar luka di perutnya segera sembuh. Jangan capek dan rutin minum obat ya." "Iya, Pak Dokter." "Dengarkan kata-kata dokter itu ya, nak," seru Madam Lisa mengingatkan. Mae tersenyum simpul dan kemudian mengangguk.
Setelah pemeriksaan secara menyeluruh selesai, dokter pun keluar dari ruangan. Agus yang baru saja datang terlihat bahagia saat melihat Mae baik-baik saja. Mae, lihat Pak Agus bawain apa untuk kamu? Apa itu Pak? Ayam KFC? Kamu kan suka sekali makanan ini. Kamu cerita sama Bisumi kalau kamu sewaktu di kampung sangat kepingin makan ayam ini, gara-gara lihat iklan di TV. Hehe, makasih banyak Pak Agus. Kalau aku tahu kamu kepingin dan suka sekali ayam Kentucky, aku borong satu etalase khusus untukmu, nak. Hahaha. Madam Lisa tertawa dengan lepasnya. Agus terheran-heran melihat majikannya berubah kembali menjadi pribadi yang ramah dan berperiang seperti dulu. Sosok Madam Lisa yang Agus saksi akan saat ini ada sosok Madam Lisa sewaktu ia awal diterima bekerja dulu. Sangat ramah, baik hati, dan selalu tertawa riang. 3 hari sudah Mai dirawat di rumah sakit. Siang itu Rohaiti datang menjenguknya. Penampilannya yang heboh dan norak selalu menjadi ciri khasnya. Tidak sedikit pun ia merasa risih dan malu dengan gaya fashionnya yang nyentrik dan genjreng, jreng-jreng. Di hari yang terik itu, Rohaiti mengenakan kaos ketat berwarna kuning lemon dengan outer jaket kulit berwarna biru metalik. Celana jeans sobeknya yang berwarna hijau terang sungguh mengganggu setiap mata yang memandangnya. Dengan rasa percaya diri yang penuh, Rohaiti berjalan menyusuri lorong rumah sakit menuju lift yang akan membawanya ke ruangan tempat di mana Mai dirawat. Semua orang yang berada di sekitarnya memandang heran dan aneh kepadanya, namun ia tidak peduli dengan pandangan tidak biasa dari orang-orang tersebut. Setelah menaiki lift, sampailah ia di lantai 5. Rohaiti mengetuk pelan kamar VVIP 506, lalu membukanya dan ia pun masuk. Ia terperanjat dengan apa yang disaksikannya. Madam Lisa sedang duduk bersama dengan Mai di sofa dekat jendela. Yang membuatnya takjub adalah Mai yang sedang disuapi oleh Madam Lisa dengan lahapnya. Assalamualaikum, Mai. Melihat kedatangan Rohaiti memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak berusia 13 tahun itu. Ia segera berdiri hendak menyambut Rohaiti, namun dilarang oleh majikannya. Biarlah yang sehat yang datang mendekat kepadamu, nak, ujar Madam Lisa. Apa yang dikatakan Madam benar, Mae. Halo, Madam. Selamat siang, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya sangat baik dan sehat, Rohaiti. Dengan siapa kamu kemari? Sendiri, Nyonya. Tapi nanti Tuan Robert dan Nyonya Lestari akan datang kemari saat sore, sekalian antar Mae pulang. Syukurlah, kemarilah duduk dekat Mae. Sepertinya dia sudah sangat merindukanmu, hehehe. Baik, terima kasih banyak, Madam. Madam Lisa beranjak dari sofa, ia berpindah duduk ke sofa bed yang menghadap ke layar televisi. Mae, kamu tidak keberatan kalau aku membesarkan volume suaranya? Aku mau menonton berita kriminal. Tidak, Madam, silahkan. Madam Lisa tersenyum, ia pun meraih remote TV, menselonjorkan kakinya di atas permukaan sofa bed yang empuk dan halus itu. Di belakang Madam Lisa, tampak Rohaiti sedang dilanda penasaran tingkat dewa atas apa yang dilihatnya barusan. Neng, bisik Rohaiti. Apa teh? Kok bisa itu si Madam jinak sama kamu? Kamu apain? Jinak? Haha, ups. Dengan cepat Rohaiti membekap mulut Mai. Jangan berisik Punten teh, habisnya si teteh mah ada-ada aja istilahnya. Hihihi. Teteh kaget, Neng. Madam itu terkenal buas kok sama kamu. Meni baik gitu. Musidah yang Mai alami membawa hikmah teh. Alhamdulillah. Teteh seneng banget dengarnya. Ih, hebat kamu, Neng. Kecil-kecil cabai rawit. Beranian dan strong. Hehe, demi profesionalisme pekerjaan teteh, kan teteh yang ngajarin Mai. Bagus, itu baru namanya adik teteh tersayang. Teteh jangan kabari orang tua Mai yang tentang masalah ini. Mai nggak mau apa dan emak cemas. Kasihan, apalagi Mai denger emak lagi sakit. Insya Allah nggak akan, Neng. Tenang aja, rahasia aman sama Miss Roroh mah. Hehe, Neng,
Ini teteh tadi beliin cheesecake dan brownies kukus tabur kacang almond. Enak pisan, cobain deh. Ih, teteh mau atuh. Oke, teteh potongin ya. Mau makan yang mana? Yang warna putih krem aja itu kue apa? Cheesecake, Neng. Hehe, ya itu. Kemudian si janda berhati baik namun nyentrik itu memotong kue yang dibawanya, lalu memberikan sepotong kue tersebut kepada Mai. Makasih tetehku, gimana Neng, enak? Enak, manis, legit kayak teteh. Kamu ini bisa aja. Hihihi. Dengan gemas, Rohayati memeluk gadis manis yang penampilannya kini lebih bersih dan terawat dibandingkan dulu sewaktu masih di kampung. Neng, teteh mau kasih kue ini ke madam. Boleh nggak madam makan yang beginian? Boleh teh, kan madam mah nggak diabetes. Oke, perlahan Rohayati bangkit dari sofanya, berjalan mendekati ibu dan dari majikannya itu. Namun rupanya Madam Lisa sudah tidur lelap. Dangkuran halus terdengar dari sofa bed di tengah ruangan tersebut. Nampaknya ia kelelahan setelah menjaga Mai sendirian. Neng, Madam tidur. Ya Allah, kasihan sekali, pasti beliau kecapean. Teh, tolong selimuti tubuh Madam sama selimuti dalam lemari di sudut ruangan itu. Sip. Setelah diselimuti, Madam Lisa pun tertidur semakin lelap. Kedatangan Rohayati memberikan waktu luang baginya untuk dapat beristirahat sejenak. Wanita berusia setengah abad lebih itu tak henti menjaga dan memperhatikan Mae. Ia juga tidak risih saat harus membantu asisten pribadinya itu buang air ke kamar mandi. Hal itu selalu membuat Mae merasa tidak enak. Namun berkali-kali Madam Lisa mengatakan kalau mulai saat itu Mae harus terbiasa menganggapnya sebagai ibu. Kini tanpa sungkan dan malu, Madam Lisa secara terang-terangan mencurahkan kasih sayangnya kepada gadis kecil yang dulu sangat dibencinya itu. Mai dianggapnya sebagai malaikat kecil yang telah memberikan warna baru di dalam kehidupannya yang kosong dan sepi. Kini ia sudah tidak mau ambil pusing dengan tingkah keempat putranya yang tidak acuh kepadanya. Baginya Mai adalah penyemangat hidup baru setelah suaminya yang telah pergi mendahuluinya beberapa tahun yang lalu.